Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah Ekonomi Manajerial. Kali ini kita akan membahas tentang teori produksi dan estimasinya. Bicara tentang teori produksi dan estimasinya, kita pahami dulu bagaimana sebuah organisasi produksi. Perusahaan merupakan organisasi yang mengkombinasikan dan mengorganisasikan tenaga kerja, modal, tanah, atau bahan mentah dengan tujuan memproduksi barang dan jasa untuk dijual. Adapun produksi merujuk pada perubahan bentuk berbagai input atau sumber-sumber daya yang menjadi output berupa barang dan jasa. Produksi berkenaan dengan seluruh aktivitas yang terlibat dalam proses produksi barang dan jasa. Contohnya, meminjam untuk membangun, melakukan ekspansi fasilitas produksi, merekrut tenaga kerja, menjalankan pengendalian mutu, dan memperhitungkan akuntansi biaya, serta lain-lainnya. Selanjutnya, input dan periode waktu produksi. Input merupakan berbagai sumber daya yang digunakan dalam memproduksi barang dan jasa. Adapun input tetap dipahami sebagai input yang tidak dapat berubah dengan mudah kecuali selama periode waktu tertentu, kecuali dengan mengeluarkan biaya yang besar. Contoh, pabrik dan perlengkapan khusus. Input variabel adalah input yang dapat divariasikan atau diubah secara mudah dan cepat. Contoh, bahan mentah dan tenaga kerja yang tidak terdidik. Adapun periode jangka pendek merupakan periode waktu di mana paling tidak ada satu input tetap. Sementara periode jangka panjang merupakan periode waktu di mana seluruh input adalah variabelnya. Di sini kita lihat fungsi produksi merupakan persamaan tabel atau grafik yang menunjukkan output komoditas maksimum perusahaan yang bisa diproduksi pada setiap periode waktu dengan kombinasi berbagai input. Nah, di sini output produksi merupakan fungsi dari tenaga kerja atau labor serta modal. Ya. Kita lihat di sini dengan modal 1.1, maka tenaga kerja pun dihitung 1, diestimasi atau diperkirakan bahwa outputnya akan sebesar 3. Nah, dengan tenaga kerja 6, tetapi modal 4 satuan, estimasi outputnya sebesar 36. Gitu. Selanjutnya kita lihat fungsi produksi dengan satu input variabel. Ya. Hanya satu input produksi yang jadi variabel, misalkan tenaga kerja atau labor, di mana periode waktunya adalah pendek. Ya. Total produk total disingkat TP, produk marginal atau marginal produk merupakan pembagian dari delta TP dibagi delta L, ya labor. Sementara produk rata-rata, average product, merupakan pembagian dari total produk dibagi labor. Nah, adapun elastisitas output dari tenaga kerja, EL, sama dengan MPL dibagi APL. Ya. Marginal product labor dibagi average product labor. Kita lihat contoh. Di sini dengan
jumlah tenaga kerja 1, ya, output produk 3, sehingga diketahui bahwa marginal tenaga kerjanya sama dengan 3. Ya. Produk rata-rata ya sama dengan 3. Ya, 3 dibagi 1 ya sama dengan 3. Ini kan produk marginalnya ketika ada pertumbuhan 0 ke 1 berarti marginal tenaga kerjanya 3. Selanjutnya ketika ada pertambahan tenaga kerja 1 lagi menjadi 2, outputnya 8, sehingga diketahui ada penambahan ya, penambahan marginal tenaga kerja dari 3 menjadi 8, yaitu ya 5 ya. Oke. Produk rata-rata, nah 8 dibagi 2 sama dengan 4. Elastisitasnya dari mana? Tadi ya, kalau dengan tenaga kerja 1, elastisitasnya dihitung dari marginal tenaga kerja dibagi rata-rata tenaga kerja. Ya, ini sehingga ya ini dibagi ya sehingga hasilnya 1. Kalau tenaga kerjanya 2, diketahui elastisitasnya 1,5 dari 5 dibagi 4. Begitu juga selanjutnya. Kalau kita gambarkan berupa kurva ya dari sini kita lihat tenaga kerja 1, tenaga kerja 1 tadi outputnya tenaga kerja 1 total produknya 3. Nah, ini titiknya A ya. Tenaga kerja 2 total produknya 8. Nah, ini titiknya B. Begitu juga selanjutnya ya. Nah, kalau tadi dilihat di data sebelumnya ya. Di sini ada 6 jumlah tenaga kerja, artinya ada perubahan tenaga kerja. Nah, jadi A, B, C, D, E, F sampai F ya. Sampai F. Sini sampai F. Nah, untuk G untuk menghitung rentang antara 1 sampai 2 tenaga kerja diperkirakan kurvanya sebelah sini. Ya, ini juga antara 2 dan 3 ya. Supaya ada lekukan. Nah, ini juga antara 4 dan 5 ya. Nah, kalau dibagi per tahap menghitung apa namanya? Marginal produk serta average produk. Nah, kita lihat di sini posisinya adalah MPL merupakan perhitungan dari nilai sebelumnya ya, nilai elastisitas yang ada. Nah, dengan tenaga kerja 1 atau tenaga kerja 2, apa yang terjadi perubahan dari outputnya? Ya. Tinggal dibuatkan gambar grafiknya. Selanjutnya, penggunaan input variabel secara optimum. Perusahaan harus terus menambahkan input variabel sepanjang tambahan penerimaan yang dihasilkan dari penjualan output melebihi tambahan biaya untuk menggunakan atau memperoleh input variabel tersebut. Perusahaan akan merugi dengan menambah unit input apabila tambahan penerimaan yang dihasilkan lebih kecil dari tambahan biaya. Di sini kita lihat penggunaan input variabel secara optimum. Ada produk pendapatan marginal atau marginal revenue product atau MRP. Ini
merupakan perkalian dari MP marginal product dikali marginal revenue. Sementara biaya kalau tadi berbasis produk ya, produk pendapatan marginal berbasis banyaknya produk. Kalau biaya marginal sumber daya ini berarti berbasis biaya atau cost. MRC, marginal resources cost. Ini merupakan pembagian dari delta total cost dibagi delta L ya. Perusahaan harus terus menambah input variabel sepanjang MRC lebih besar ya daripada MRP ya. Sampai dengan MRC sama dengan MRP, sampai dengan marginal revenue produk sama dengan marginal resources cost ya. Kita lihat contohnya ya. Di sini dengan unit tenaga kerja yang ada, misalkan unit tenaga kerja 2,5 ya, 2,5. Diketahui produk marginalnya sekitar 4 atau 40 dolar lah atau 40 dolar ya, ini dihitungnya. Selanjutnya dengan unit tenaga kerja 4,5, nah 4,5 ternyata posisi produk marginalnya sama dengan 0. Nih, diambillah garis lurus ya, garis dari titik awal ke titik 0 ya di dalam konteks untuk menghitung produk pendapatan marginal dan biaya sumber daya marginal. Nah, dengan pendapatan marginalnya 10 stabil ya, 10 dolar pendapatan marginal setiap itu. Nah, kita lihat besaran produk pendapatan marginal adalah 40 ya, 40 ya, besaran pendapatannya 40. Lalu biaya sumber dayanya atau wage-nya adalah 20 sumber dayanya. Gitu. Ini didapat 20 nih. Selanjutnya pada saat unit kerja 3 poin nih diketahui bahwa produk marginalnya adalah 3 ya, 30. Ini dengan 3 ini 3 dikali 10 ya, produk marginal dikali pendapatan marginal sama dengan 30 ya. 30. Jadi selanjutnya diketahui bahwa sumber daya marginal W-nya tetap di 20. Ya, ini dihitungnya 20. Dihitung tetap. Sebagaimana juga pendapatan marginal produk juga tetap ya 20. Gambarnya adalah sebelah kanan ya. Sini gambarnya. Itu gambar produknya. Selanjutnya fungsi produk dengan 2 input variabel. Tadi kan baru 1 input variabel. Nah, dengan 2 input variabel. Fungsi produksi dengan 2 variabel menggunakan isoquant dan isocost ya untuk mengembangkan kondisi yang efisien bagi kombinasi input dalam produksi tersebut. Misalkan kalau fungsi produksinya berdasarkan isokan, berarti bagaimana orientasi produk berbasis outputnya. Misalkan pokoknya perusahaan ingin membuat 10.000 sepatu. Berapa variabel tenaga kerjanya dan berapa modalnya. Itu menggunakan fungsi isoquant. Tapi kalau misalkan menggunakan fungsi isocost, untuk mendapatkan produk tersebut ada standar biayanya. Biayanya misalkan perusahaan menargetkan biayanya 10.000 dolar. Berapa biaya untuk tenaga kerja? Nah,
dan berapa biaya untuk sewa pabrik. Nah, itu basisnya adalah basis biaya iso cost. Isu Kwan menggambarkan berbagai kombinasi dari dua input, misalkan tenaga kerja dan modal, yang digunakan untuk memproduksi pada tingkat output tertentu. Isu Kwan yang tinggi menunjukkan output yang lebih besar, tetapi isu Kwan yang rendah menunjukkan output yang lebih kecil. Ya, kita lihat ya di sini. Pada posisi tenaga kerja 1, nih. Tenaga kerja modal 1 didapatlah outputnya sebanyak 3 satuan. Ya. Nah, misalkan perusahaan menetapkan bahwa ingin produknya 12, berarti kombinasinya adalah 1 dengan 4, 1 tenaga kerja, 4 modal. Ya. Atau juga 3 tenaga kerja, 1 modal. Ini targetnya yang 12. Ya, sehingga kalaupun ini digambarkan sebagai sebuah garis, ini di sini gambarannya seperti ini. Kalau misalkan perusahaan menetapkan bagaimana kalau kita ingin memproduksi sepatu 28, nah di sini dihitung harus ada 2 tenaga kerja dengan 5 modal. Atau mungkin bergeser ya ke sini pergeserannya, atau bisa di 3 tenaga kerja, 2 modal, sehingga membentuk kurva seperti ini ya, sama. Nah, gitu ya. Oke. Itu isokan produksi ya, berbasis produk. Selanjutnya, dari isokan berbasis produksi itu sendiri, mana daerah yang relevan untuk produksi? Nih, ya. Yang untuk produksi ideal ya tadi. Oke. Dari sini kan ada pertumbuhannya nih. Jadi produksi ideal membentuk kurva seperti ini ya. Ada gambarannya. Nah, coba kita lihat. Nah, hampir sama ya, membentuk daerah relevan lah ya. Membentuk daerah relevan. Di sini kita lihatkan daerah relevannya seperti apa. Nah, daerah relevan di sini, daerah relevan untuk produksi dengan hitungan kombinasi antara tenaga kerja dan modal. Selanjutnya, dengan menggunakan fungsi isokos, di mana isokos menunjukkan berbagai kombinasi input yang dapat dibeli atau dipekerjakan atau disewa oleh perusahaan dengan tingkat biaya tertentu. Cost-nya sama dengan penjumlahan dari wage tenaga kerja dan dari upah dan harga sewa itu sendiri ya, wage tenaga kerja. Nah, kita lihat dari sini diketahui dengan cost, dengan biaya yang ada adalah $100, di mana upah tenaga kerja sama dengan harga sewa modal ya, yaitu $10. Maka kita akan memperoleh isokos A ke B, ya, isokos A ke B. Nah, panel kiri dengan titik potong C per R ya. Tadi cost-nya adalah biayanya ada 100, R 10. Jadi sama dengan 10 ya. 10K ya. Dan kemiringannya adalah dihitung dari minus W per R. Kan W-nya sama-sama 10, jadi kemiringannya min 1. Ya. Ini sebetulnya gambarnya harusnya sama ya, panjangnya ini 10 dengan 10, dan miring turun ke bawah, minus. Nah, ini turun ke bawah. Selanjutnya, jika terdapat cost aksen, ada perubahan
biaya, misalkan ditetapkan biayanya menjadi 140 nih, gambar di sini 140. Dengan sama wage dan harga sewanya sama-sama masih 10, maka didapat garis isokos A aksen ke B aksen, ini A aksen ke B aksen yang ini. Nah, A aksen ke B aksen. Ini. Nah, kalau misalkan ada perubahan C-nya C double aksen, di mana C double aksen ini biayanya ingin 80 kan tadi naik 140, ini ingin 80. Nah, dianggap bahwa upah tenaga kerja dan harga sewa masih sama, tetap 10. Nah, maka garis isokos A double aksen ke B double aksen adalah ini. 8 ke 8 ya. Nah, sebaliknya ya dengan C misalkan C-nya 100 tadi contoh yang di sini C-nya 100 tetapi ada perubahan atau perbedaan antara harga sewa dan biaya tenaga kerja. Harga sewa modalnya 10, biaya tenaganya 5. Maka kita akan mendapatkan A terhadap B double aksen, B pointer nih adalah dari sini pada titik potong. Nah, ini kan aksen. Nah, terdapat titik potong ke sini. Nah, di sini titik potongnya. Dengan kemiringan W per minus W per R minus 1/2. Nah, ini garis isokosnya ya. Demikian. Nah, garis ekspansinya ditarik dari mana? Nah, dari tadi titik potong yang sebelah sini, titik potong sebelah sini. Nah, titik potongnya sebelah sini. Nah, oke. Nah, hampir sama garis ekspansinya ya tadi. Garis ekspansinya diambil dari titik potong tadi ya antara kurva-kurva yang ada, garis kurva yang ada. Selanjutnya, skala hasil atau return to scale. Ini merupakan derajat sejauh mana output berubah akibat perubahan tertentu dalam kuantitas semua input yang ada di dalam produksi. Skala hasil tetap atau istilahnya constant return to scale. Ini jika kuantitas semua input yang digunakan dalam produksi ditingkatkan secara proporsional. Jadi misalkan ditingkatkan produksinya dengan variabel yang sama, tingkatkan produksinya. Kalau sama, misalkan asalnya produksinya 100 menjadi 200, nah berarti itu skalanya konstan. Tetapi jika skalanya hasil meningkat atau increase return to scale, jika output meningkat dalam proporsi yang sama, misalkan dengan tenaga kerja yang sama dan modal yang sama, di tahap skala selanjutnya asalnya 100 menjadi 300. Wah, itu berarti meningkat ya. Nah, beda dengan skala hasil menurun. Misalkan asalnya 100 menjadi 150 padahal tenaganya sama. Harusnya kan konstannya 100 jadi 200. Nah, itu disebutnya decrease return to scale. Jika output menurun dengan proporsi yang lebih kecil. Nah, misalkan ini. Nah, ya, dengan tenaga kerja yang sama, modal yang sama, ya didapat misalkan pada peningkatan selanjutnya 3 ini pertambahannya sama, ini sama. Oh, naiknya 100 menjadi 200 ya. Ini konstan. Nah, kalau dengan penaikan yang sama 3 menjadi 6 pertambahan 3 tetapi lompatannya kalau ini 100 jadi 200 ini 100 menjadi 300 inilah yang disebut increase skala ya.
Nah, jadi skalanya di atas 1, ini 100 jadi 300. Nah, tetapi kalau ini skalanya di bawah 1 atau setengahnya asalnya 100, harusnya kan pertambahan 3 orang menjadi 200, ini ternyata cuma 150. Ini decrease ya, tadi increase, ini decrease. Gitu. Dalam skala menurun. Ini skala tetap, ini skala meningkat, dan ini skala menurun. Harus dianalisis oleh bagian produksi. Oke, ya. Selanjutnya fungsi produksi Cobb Douglas. Nah, ini estimasi produksi secara empiris menggunakan fungsi Cobb Douglas, di mana quantity product merupakan perkalian dari A kali K kali L, atau ln Q sama dengan ln A tambah A ln K plus B ln L. Ya. Nah, diketahui juga bagaimana memperhitungkan margin produk untuk K dan margin produk untuk L. Ya. Kita lihat ya pemahamannya ini ya, dari pemahaman hitungan ini. Sifat-sifat model fungsi produksi Cobb Douglas. Jika MPL dan MPK dipengaruhi oleh jumlah labor dan capital, ya tenaga kerja dan modal yang digunakan dalam sistem produksi. Yang kedua, terdapat konstanta A dan B yang merupakan angka atau besarnya elastisitas output terhadap kapital ya dan labor. Nah, jumlah dari A dan B menunjukkan ukuran besarnya return to skala. Apakah konstan, decrease atau increase ya. A plus B sama dengan 1 konstan, A plus B decrease atau di bawah 1 decrease, A plus B di atas 1 increase. Contohnya ini, misalkan di industri dengan modal dan produksi yang sudah ditetapkan, misalkan A plus B kalau di atas 1 berarti tadi increase ya. Nah, tapi ada juga yang di bawah 1. Nah, di sini ya ini dipahami sebagai decrease ya. Decrease produksi dan sifat-sifatnya decrease to scale ya. Ini tinggal dilihat aja yang mana yang increase dan decrease dengan skala hasil keseluruhan A plus B plus C. Nah, selanjutnya inovasi produk. Inovasi produk merupakan determinan yang penting bagi daya saing perusahaan, di mana di dalamnya ada inovasi produk baru dan inovasi proses. Inovasi dapat dibahas dengan isokuan. Ya. Pertama, produk baru membutuhkan isokuan, ya target produk ini, dan menggambarkan tingkat output dalam yang dapat diproduksi dengan lebih sedikit input dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Jika produksi tidak agresif dan berkesinambungan dalam mengembangkan produk dan proses produksi, mereka akan dikalahkan oleh perusahaan lain. Jadi ini yang harus diperhatikan, bagaimana inovasi ini berpengaruh terhadap produk ya dan tingkat produksi. Oke. Demikian pembahasan kita kali ini yang telah membahas tentang teori produksi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.